Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Sembala Afif dari Prodi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal hitungan dari ujian akhir semester genap mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu penjelasan untuk jawaban dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Langsung saja, saya dimulai dari soal nomor 1. Saya bacakan dulu soalnya. Soal 1, Palpatine Company acquired 18% of Kilos voting common share on January 1st, 2003 for $400. At that date, Kilo reported $200 of common stock outstanding and retained earning of $175,000. The differential is assigned to equipment, which had a fair value $60,000 higher than book value and remaining 5-year life, and to patents, which had a fair value $45,000 higher than book value and remaining life of 10 years at the date of the business combination. Trial balance for the companies of December 31, 2024 are as follows. On December 11, 2023, Kilo purchased inventory for $6,400 and sold it to Palpatine for $80,000. Palpatine resold $44,000 of the remaining inventory. $44,000 of the $80,000 acquired from Kilo, where none were sold in 2023 during 2024 and had remaining balance in inventory at December 31, 2024. During 2024, Kilo sold inventory purchased for $75,000 to Palpatine for $120,000, and Palpatine resold all but $40,000 of its purchases. On March 10, 2024, Palpatine sold inventory purchased for $80,074 to Kilo for $17.5 million. Kilo sold all but $7,500 of the inventory prior to December 31st, 2024. Assume Palpatine used the fully adjusted equity method that both companies use straight-line depreciation, and that no property, plant, and equipment has been purchased in the acquisition. Required all consolidation entries need to prepare a full offset consolidation financial statement at December 31st, 2024 for Palpatine and Kilo. And point B, prepare the three-part consolidation worksheet for Palpatine and Kilo on December 31st, 2024. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal nomor 1. Yang pertama, kita buat schedule alokasi selisih lebih atau acquisition accounting premium atau disingkat AAP. Palpatine mengakuisisi 80% saham Kilo pada 1 Januari 2023 seharga $400.000, sehingga nilai wajar implisit 100% dari Kilo sama dengan $400.000 dibagi 80%, yaitu $500.000. Nilai buku ekuitas Kilo pada 1 Januari 2023 sama dengan modal saham $200.000
ditambah saldo laba $175.000 sama dengan $375.000. Selisih lebihnya sebesar $500.000 dikurangi $375 sama dengan $125.000 yang akan dialokasikan sebagai berikut. Untuk pos peralatan atau equipment, nilai selisihnya $60.000 dengan umur manfaat 5 tahun dan amortisasi per tahun $12.000. Untuk paten, nilai selisih $45.000, umur manfaat 10 tahun, amortisasi per tahunnya sebesar $4.500. Dan untuk goodwill, nilai selisihnya sebesar $20.000 dengan umur manfaat tak terbatas dan amortisasi per tahunnya tidak ada. Sehingga totalnya untuk nilai selisihnya sebesar $125.000 dan amortisasi per tahunnya sebesar $16.500. Untuk saldo AAP yang belum diamortisasi pada beberapa tanggal, seperti tabel di bawah ini, yaitu untuk peralatan pada 1 Januari 2023 $60.000 dan pada 1 Januari 2024 $48.000. Pada akhir tahun 2024 sebesar $36.000. Untuk hak paten di awal tahun 2023 $45.000, awal tahun 2024 $45.500 dan akhir tahun 2024 $36.000. Untuk goodwill awal tahun 2023 $20.000, awal tahun 2024 $20.000 dan akhir tahun 2024 $20.000. Untuk totalnya di awal tahun 2023 sebesar $125.000, awal tahun 2024 sebesar $108.500 dan akhir tahun 2024 sebesar $92.000. Untuk NCI atau kepentingan non-pengendali pada tanggal akuisisi diukur pada nilai wajar sama dengan 20% dikalikan dengan $500.000 yaitu $100.000. Untuk yang kedua mengenai schedule laba belum direalisasi transaksi persediaan antar perusahaan. Untuk transaksi yang pertama atau upstream dari Kailo ke Palpatine pada 11 Desember 2023 dengan HPP $64.000 dijual $80.000 dengan laba kotor sebesar $16.000 dengan atau gross profit margin sebesar 20%. Akhir 2023 belum ada yang terjual kembali sehingga laba belum direalisasi awal 2024 sama dengan $16.000. Selama 2024 terjual 44.000 dari 80.000. Sisa persediaan 36.000 sehingga laba belum direalisasi akhir 2024 sama dengan 20% dikali $36.000 sama dengan $7.200. Untuk transaksi yang kedua, upstream dari Kailo ke Palpatine seluruhnya di 2024 HPP sebesar $75.000 dijual sebesar $120.000 sehingga menghasilkan laba kotor $45.000 setara dengan gross profit sama dengan 37,5%. Terjual kembali semua kecuali $40.000 sehingga laba belum direalisasi akhir di 2024 sama dengan 37,5% dikali $40.000 sama dengan $15.000. Untuk transaksi ketiga yaitu transaksi downstream dari Palpatine Kailo pada 10 Maret 2024 HPP sebesar $8.750 dijual sebesar $17.500 dengan laba kotor $8.750. Gross profit margin sebesar 50%. Kailo menjual semua kecuali $7.500 sehingga laba belum direalisasi akhir 2024 sama dengan
50% dikali $7.500 sama dengan $3.750. Sehingga menghasilkan eh, apa yang belum direalisasi awal 2024 untuk transaksi upstream, yaitu transaksi 1 dan 2 sebesar $16.000, dan untuk transaksi downstream 0. Dan belum direalisasi di akhir 2024 transaksi upstream $22.200 dan transaksi downstream sebesar $3.750. Kemudian kita akan masuk untuk membuat jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2024. Untuk entry S, eliminasi ekuitas awal tahun anak perusahaan, jurnalnya adalah di bagian debit, ada modal saham Kailo sebesar 200.000 dan saldo laba dari Kailo sebesar 175.000. Untuk di sisi kredit, investasi pada Kailo sebesar 300.000 dan NCI atas aset bersih Kailo sebesar 75.000. Untuk entry A, alokasi selisih lebih yang belum diamortisasi pada awal tahun. Di sisi debit ada peralatan sebesar 48.000, paten sebesar 40.500 dan goodwill sebesar 20.000. Pada sisi kredit yaitu investasi pada Kailo sebesar 86.800 dan NCI atas aset bersih Kailo sebesar 21.700. Untuk entry I mengenai eliminasi laba dari Kailo terhadap akun investasi. Di sisi debit ada laba dari Kailo sebesar Rp70.090 dan di sisi kredit investasi pada Kailo sebesar Rp70.090. Entry D, eliminasi dividen antar perusahaan. Di sisi debit, ada akun investasi pada Kailo sebesar 24.000 dan NCI atas aset bersih Kailo sebesar 6.000. Dan di sisi kredit, dividen diumumkan oleh Kailo sebesar 30.000. Kemudian jurnal untuk amortisasi selisih lebih tahun berjalan. Pada sisi debit, beban penyusutan dari peralatan sebesar 12.000 dan beban amortisasi paten sebesar 4.500. Untuk sisi kredit, akumulasi penyusutan 12.000 dan paten 4.500. Untuk jurnal realisasi laba persediaan awal tahun upstream untuk transaksi nomor 1, di sisi debit saldo laba Kailo sebesar 16.000, kemudian harga pokok penjualan di sisi kredit dengan nilai sebesar 16.000. Untuk entry TI mengenai eliminasi penjualan atau HPP antar perusahaan tahun berjalan, transaksi 2 dan 3, di sisi debit penjualan sebesar 137.500 dan harga pokok penjualan di sisi kredit sebesar 137.500. Untuk entry G mengenai penangguhan laba persediaan akhir tahun. Di sisi debit harga pokok penjualan sebesar 25.950 dan di sisi kredit ada akun persediaan sebesar 25.950. Perhitungan untuk kepentingan non-pengendali atau NCI, laba bersih terrealisasi kilo dari sudut pandang konsolidasi sama dengan laba dilaporkan dikurangi amortisasi AAP dikurangi kenaikan laba belum direalisasi upstream sama dengan $15.000 dikurangi $16.500 dikurangi 22.200 dikurangi 16.000 menghasilkan 15.000 dikurangi 16.500 dikurangi 6.200 sama dengan $7.700. Hasilnya minus $7.700. NCI atas laba atau rugi bersih Kailo 2024 sama dengan 20% dikali 7.700 sama dengan $1.540.
NCI awal pada 1 Januari 2024 sama dengan 75.000 ditambah 21.700 sama dengan 96.700 dolar. NCI akhir di tahun 2024 sama dengan 96.700 ditambah 1000 rugi 1.540 dikurangi 6.000 atau dividen ke NCI menghasilkan 89.160 dolar. Em, ada catatan penting mengenai soal nomor satu ini, yaitu saat ditelusuri ulang, saldo laba dari Kylo Company pada neraca saldo Palpatine sebesar 70.090 dolar tidak sepenuhnya konsisten secara matematis dengan laba bersih Kylo yang dilaporkan, yaitu 15.000 dolar. Beserta skedul AAP dan laba belum direalisasi di atas dengan metode ekuitas fully adjusted. Angka tersebut seharusnya mendekati 6.160 dolar, bukan 70.090 dolar. Akibatnya, akun investasi pada Kailoko tidak persis nol setelah entry S ditambah A, ditambah I, ditambah D. Tersisa selisih sekitar 12.800 dolar. Kemungkinan ada satu angka pada soal, misalnya penjualan atau HPP Kailo atau saldo laba dari Kailo Company yang tidak sinkron dengan data lain. Kemudian untuk bagian 2, kita saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi 3 bagian pada akhir tahun 2024. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Untuk akun penjualan di Palpatine di kredit sebesar 260.000, Kylo sebesar 125.000, untuk debit penyesuaian TI 137.500 dan konsolidasi 247.500. Dan pendapatan yang lain dari perusahaan Paltin sebesar 13.600 dan Kylo tidak ada sehingga konsolidasi 13.600. Laba dari Kailoko sebesar eh, dari untuk perusahaan Palpatine sebesar 70.090, untuk debit penyesuaiannya 170.090 sehingga konsolidasinya 0. Untuk HPP untuk dari perusahaan Palting sebesar 106.000 di sisi debit dan Kailo 85.000. Debit penyesuaiannya di entry G sebesar 25.950, kredit penyesuaian 16.000, entry G 16.000 dan TI 137.500 sehingga bagian konsolidasi adalah 63.450. Untuk beban penyusutan untuk perusahaan Palpatine 20.000 sisi debit dan Kylo 20.000 juga. Untuk debit penyesuaiannya di entry E 12.000 dan konsolidasi sebesar 52.000. Beban amortisasi paten Palpatine dan Kylo sama-sama tidak ada dan debit penyesuaiannya sebesar 4.500 dan konsolidasi juga 4.500. Untuk beban bunga 16.000 dari Palpatine dan Kylo 5.000 dan konsolidasinya 21.000 sehingga menghasilkan laba bersih konsolidasi sebesar 120.150 dikurangi NCI atas laba bersih sebesar 1.540 dalam kurung ini, kemudian laba bersih pengendalinya menghasilkan 121.690. Kemudian untuk laporan saldo labanya, saldo laba per 1 Januari dari Palpatine besar 127.900. Kemudian saldo laba dari Kylo dieliminasi via entry S dan G sebesar 0. Saldo laba konsolidasi sebesar 127.900
ditambah laba bersih pengendali 121.690 dikurangi dividen yang diumumkan oleh Palpatine sebesar 30.000 sehingga menghasilkan saldo laba konsolidasi per 31 Desember sama dengan 219.590. Untuk laporan keuangan neraca, untuk akun kas dan piutang di Palpatine sebesar 145.400 dan Gailo 96.600. Untuk konsolidasinya 242.000. Akun persediaan Palpatine 115.000, Kylo 35.000. Di bagian kredit penyesuaian sebesar 25.950 dan menghasilkan konsolidasi 124.050. Untuk akun tanah Palpatine 80.000, Kylo 40.000 dan konsolidasi 120.000. Peralatan Palpatine 340.000, Kylo 440.000. Debit penyesuaian entry A 48.000 dan konsolidasi 828.000. Untuk paten di debit penyesuaian sebesar 40.500, kredit penyesuaian 4.500 dan konsolidasi 36.000. Untuk akun goodwill di debit penyesuaian di entry A 20.000 dan konsolidasi 20.000. Untuk akun investasi pada Kylo, Palpatine 420.000 dan Kylo 0, debit penyelesaian 24.000, kredit penyesuaian besar 70.000, untuk entry S 300.000, entry A 86.800 dan entry E 70.090 sehingga menghasilkan konsolidasi 0. Sehingga untuk total asetnya sebesar 1.370.050. Untuk dari sisi utang dan modal seperti tabel berikut ini, sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1.373.250. Dan ini ada penjelasan mengenai selisihnya, yaitu karena selisih pada akun investasi, total aset dan total liabilitas ditambah dengan ekuitas tidak persis sama. Selisih sekitar 3.200 sampai dengan 16.000 dolar. Tergantung cara penyajian akun investasi. Ini murni karena konsekuensi dari inkonsistensi angka laba dari Kailoko pada soal, bukan kesalahan metode konsolidasi. Kemudian saya akan menjelaskan untuk jawaban soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini adalah studi kasus mengenai Raja Darmawan Korps dan Jendrokok. Raja Darmawan Korps dan Jendrokok. Kemudian diminta untuk calculate the intercompany transaction gain for both land and equipment transaction. Kemudian menyiapkan metode ekuitas yang dicatat oleh Raja Darmawan untuk 2030. Membuat jurnal eliminasi yang diminta untuk mempersiapkan 2000, laporan konsolidasi 2030 dan membuat 3 bagian kertas kerja untuk tahun 2027 pada format tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban saya untuk soal nomor 2. Sebelum menjelaskan mengenai jawaban, ada catatan awal mengenai soal nomor 2, yaitu tabel soal menampilkan akun berlabel gain on sale of equipment sebesar 10.000 dolar pada kolom Raja Darmawan. Karena besarnya persis sama dengan laba penjualan tanah, yaitu 60.000 dolar dikurangi 50.000 dolar, sama dengan 10.000 dolar. Sebagaimana dijelaskan pada informasi tambahan atau additional information pada poin 1, akun tersebut diperlakukan sebagai gain on sale of land.
Nama Stitch dan Pokemon pada narasi soal dibaca sebagai Jendrokok dan Raja Darmawan. Kemudian yang pertama yaitu mm, kita saya mengecek kewajaran akuisisi. Harga perolehan investasi sebesar 280.000 dolar atau 70% ditambah NCI wajar 120.000 dolar atau 30% sama dengan 400.000 dolar sama dengan common stock 200.000 dolar ditambah return earning 200.000 dolar pada Jendrokok di 1 Januari 2025. Artinya nilai wajar sama dengan nilai buku sehingga tidak ada goodwill atau diferensial yang perlu diamortisasi. Kemudian untuk bagian pertama saya melakukan penghitungan laba transaksi antar perusahaan. Yang pertama yaitu transaksi tanah, transaksi downstream Raja Dermawan ke Indrokok. Harga jual pada 31 Maret 2030 sebesar 60.000 dolar dan harga pokoknya 50.000 dolar sehingga laba penjualan tanahnya sebesar 10.000 dolar. Karena per 31 Desember 2030 tanah tersebut masih dimiliki Jendrokok atau belum dijual ke pihak lain, seluruh 10.000 dolar belum direalisasi karena transaksi downstream atau penjual sama dengan induk. Seluruh laba belum direalisasi menjadi beban induk sepenuhnya, tidak dibagi dengan NCI. Kemudian untuk yang kedua yaitu transaksi peralatan atau transaksi upstream dalam hal ini dari Jendrokok ke Raja Darmawan. Untuk harga perolehan awal sebesar 150.000 dolar, umur ekonomisnya 15 tahun, penyusutan per tahun 150.000 dibagi 15 berarti 10.000 dolar, akumulasi penyusutan sampai dengan 2029 sebesar 50.000, nilai buku saat dijual sebesar 100.000, harga jual ke Raja Darmawan 120.000, dan laba penjualan peralatan dicatat oleh Jendrokok 2029 sebesar 20.000. Sisa umur manfaat saat dijual sama dengan 10 tahun, kelebihan penyusutan per tahun sebesar 2.000, dan laba direalisasi tahun 2030 sebesar 2.000 dolar, sehingga menghasilkan sisa laba belum direalisasi per 31 Desember 2030 sebesar 18.000 dolar. Karena transaksi upstream atau penjual sama dengan anak perusahaan, maka laba yang belum direalisasi dibagi proporsional antara kepentingan pengendali 70% dan NCI 30%. Untuk bagian 2 yaitu membuat jurnal metode ekuitas Raja Darmawan tahun 2030. Laba bersih Jendrokok 2030 dari neraca saldo sebesar penjualan 150.000 dolar dikurangi HPP 80.000 dolar dikurangi beban penyusutan 15.000 dolar dikurangi beban lain 10.000 menghasilkan 45.000. Laba yang direalisasi untuk tujuan metode ekuitas sama dengan 45.000 ditambah 2.000 atau realisasi laba peralatan upstream tahun lalu sehingga menghasilkan 47.000 dolar. Yang pertama yaitu jurnal mengakui bagian laba Jendrokok yang dilaporkan 70% dari 45.000 dolar. Akun-akunnya yaitu investment in Jendrokok stock pada debit sebesar 31.500 dan income from Jendrokok di bagian kredit dengan nominal yang sama. Jurnal kedua yaitu untuk mengakui realisasi bagian laba upstream peralatan tahun lalu. Investment in Jendrokok stock di bagian debit dan income from Jendrokok di bagian kredit masing-masing sebesar 1.400. Jurnal ketiga yaitu menangguhkan laba downstream tanah yang belum direalisasi sebesar 10.000 dolar. Untuk akunnya di bagian debit income from Jendrokok dan di bagian kredit investment in Jendrokok stock masing-masing sebesar 10.000. Jurnal keempat yaitu untuk mencatat dividen yang diterima oleh dari Jendrokok.
Untuk jurnal di bagian debit adalah akun cash dan di bagian kredit investment in Jendro Stock sebesar 24.500. Untuk rekonsiliasi income dari Jendrokok di 2030 sebesar 31.500 ditambah 1.400 dikurangi 10.000 sama dengan 22.900, persis cocok dengan saldo income from stage 22.900 pada neraca saldo yang mengonfirmasi bahwa perhitungan di atas benar. Kemudian untuk bagian ketiga yaitu membuat jurnal eliminasi untuk laporan keuangan konsolidasi di 2030. Data pendukungnya adalah common stock Jendrokok sebesar 250.000 dan return earning Jendrokok pada awal 2030 sebesar 300.000. Total ekuitas awalnya sebesar 550.000 dengan NCI 30% dan kepentingan pengendali 70%. Untuk eliminasi yang pertama yaitu eliminasi dasar atau basic elimination entry. Untuk menghapus ekuitas awal tahun anak perusahaan terhadap akun investasi dan membentuk NCI. Untuk akunnya yaitu di bagian debit ada common stock Jendrokok 250.000 dan return earning Jendrokok 300.000. Di bagian kredit investment in Jendrokok stock sebesar 385.000 dan NCI sebesar 165.000. Untuk eliminasi yang kedua, yang 2A lebih tepatnya, yaitu untuk mengeliminasi laba ekuitas tahun berjalan. Akun di debit adalah income from Jendrokok sebesar 22.900 dan NCI in net income of Jendrokok sebesar 14.100. Untuk akun yang berada di kredit, investment in Jendrokok stock sebesar 22.900 dan NCI sebesar 14.100. Untuk eliminasi dividen Jendrokok, di bagian debit adalah investment in Jendrokok stock 24.500 dan NCI sebesar 10.500. Untuk dividen declare di sisi kredit sebesar 35.000. Kita lanjut ke eliminasi yang ketiga yaitu laba belum direalisasi peralatan untuk transaksi upstream. Merestatement aset ke basis biaya historis konsolidasi dan mengurangi beban penyusutan berlebih tahun 2030 serta menangguhkan bagian laba awal tahun besar 70% atau 30%. Untuk jurnalnya di bagian debit yaitu investment in Jendrokok stock sebesar 14.000, NCI sebesar 6.000, building and equipment sebesar 30.000. Untuk di bagian kredit adalah accumulated depreciation sebesar 48.000 dan depreciation expense sebesar 2.000. Untuk jurnal eliminasi yang keempat yaitu laba belum direalisasi tanah untuk transaksi downstream, yaitu di bagian debit adalah akun gain on sale of land dan di bagian kredit akun land sebesar masing-masing 10.000. Untuk ringkasan perhitungan NCI di akhir tahun 2030 adalah sebagai berikut. NCI awal sebesar 165.000 dolar dikurangi bagian NCI atas laba peralatan belum direalisasi sebesar 6.000 ditambah NCI di net income 2030 sebesar 14.100 dikurangi bagian dividen sebesar 10.500 menghasilkan NCI di 31 Desember 2030 sebesar 162.600. Kemudian untuk cross check independen sebesar 30% dikalikan ekuitas buku Jendrokok akhir tahun 560.000 dolar dikurangi 30% dikali sisa laba belum direalisasi sebesar 18.000 sehingga menghasilkan 168.000 dikurangi 5.400 dolar sama dengan 162.600 dolar. Nah, hal ini menunjukkan kecocokan. Kemudian ada catatan penting terkait soal ini.
Karena soal hanya memberi data neraca saldo 2030 dan informasi transaksi 2029 sampai dengan 2030, saldo investment di Jendra Kok Stock hasil roll forward teoritis sejak akuisisi 1 Januari 2025 adalah $369.400, sedikit berbeda dari saldo pada neraca saldo yang diberikan sebesar $353.650, selisih $15.750. Selisih ini kemungkinan berasal dari transaksi atau data tahun 2025 sampai 2028 yang tidak diungkapkan dalam soal ini dan tidak mempengaruhi kebenaran perhitungan laba tahun 2030 maupun saldo NCI. Keduanya telah diverifikasi cocok dengan neraca saldo. Selisih tersebut ditampilkan secara transparan pada kertas kerja di bagian 4 yang akan dijelaskan di bawah. Untuk bagian 4 yaitu mengenai kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2030. Yang bagian pertama mengenai laporan laba rugi seperti tabel di bawah ini, sehingga di antara akun-akun ini menghasilkan laba bersih konsolidasi sebesar 92.000 dengan net income sebesar 14.100 sehingga menghasilkan laba bersih Raja Darmawan atau controlling interest sebesar 77.900. Untuk bagian 2, laporan laba ditahan pada 31 Desember 2030 di bagian konsolidasi menghasilkan 417.900. Bagian 3 untuk neraca atau laporan posisi keuangan menghasilkan total aset konsolidasi sebesar 1.170.900 dan total liabilitas plus ekuitas sebesar 101.155.150. Sebagai catatan, seperti yang terlihat tadi di bagian 3, karena keterbatasan data 2025 sampai 2028, kolom eliminasi investasi tidak menghapus saldo tepat menjadi nol berdasarkan rumus teoritis murni, sehingga meninggalkan selisih sebesar $15.750 antara total aset dan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Untuk ringkasan hasil akhirnya, laba penjualan tanah transaksi downstream unrealized sebesar 10.000, laba penjualan peralatan 20.000, laba peralatan direalisasi 2030 sebesar 2.000, income from Jendrokok metode ekuitas Raja Darmawan 22.900, laba bersih konsolidasi 92.000, dan laba bersih atribusi Raja Darmawan sebesar 77.900. NCI in net income 2030 sebesar 14.100 dan NCI 31 Desember 2030 sebesar 162.600 menghasilkan retained earning konsolidasi 31 Desember 2030 sebesar 417.900 dolar. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai soal perhitungan dari ujian akhir semester genap ini di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 untuk soal 1 dan soal nomor 2. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.